Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat An-Naba Studio, Islam, Sekularisme dan Indonesia. Ditulis oleh Ali Mustafa adalah Direktur Rais Media Surakarta dilansir dari Detik News. Islam adalah agama yang sempurna, kafah, mengatur seluruh aspek kehidupan. Mulai dari yang dipandang kecil, seperti memakai sandal mulai dari kaki kanan terlebih dahulu hingga mengatur urusan politik dan pemerintahan. Islam mengatur segenap perbuatan manusia dalam hubungannya dengan Kholiknya. Hal ini tercermin dalam akidah dan ibadah ritual dan spiritual. Seperti tauhid, sholat, zakat, puasa dan lain-lain. Kedua, mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri, yang diwujudkan berupa akhlak, pakaian, dan makanan. Ketiga, mengatur manusia dengan lingkungan sosial. Hal ini diwujudkan dalam bentuk muamalah dan ukubat. Sistem ekonomi Islam, sistem pemerintahan Islam, sistem politik Islam, sistem pidana Islam, strategi pendidikan, strategi pertanian, dan lain sebagainya, Taqiyuddin, Nidomul Islam. Maka Islam adalah berbeda dengan agama-agama yang lain, sebab Islam tidak sebatas ibadah ritual dan spiritual belaka, namun juga memasuki ranah publik. Maka kaum muslim yang memisahkan agama Islam dengan kehidupan publik, Fasluddin Anil Hayah, berarti ia telah terkena virus sekularisme. Sekularisme sendiri sebagaimana ditulis Shiddiq Jawi di majalah Al-Wa'i mempunyai akar sejarah sangat panjang dalam sejarah peradaban Barat. Pada 3 abad pertama Masehi, agama Kristen mengalami penindasan di bawah Imperium Romawi sejak berkuasanya Kaisar Nero, tahun 65. Kaisar Nero bahkan memproklamirkan agama Kristen sebagai suatu kejahatan. Ide 1991-74. Menurut Abdullah Nashih Ulwan, 1996-71, pada era awal ini pengamalan agama Kristen sejalan dengan Injil Matius yang menyatakan, berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi milik Kaisar dan berikanlah kepada Tuhan apa yang menjadi milik Tuhan. Matius 22:21. Sekularisme merupakan akar dari liberalisme yang sejatinya masuk secara paksa ke Indonesia melalui proses penjajahan, khususnya oleh pemerintah Hindia Belanda. Prinsip negara sekuler telah termaktub dalam Undang-Undang Dasar Belanda tahun 1855 ayat 119 yang menyatakan bahwa pemerintah bersikap netral terhadap agama, artinya tidak memihak salah satu agama atau mencampuri urusan agama. Suminto 1986-27. Prinsip sekuler dapat ditelusuri pula dari rekomendasi Snow Kurgronje kepada pemerintah kolonial untuk melakukan Islam politik, yaitu kebijakan pemerintah kolonial dalam menangani masalah Islam di Indonesia. Kebijakan ini menindas Islam sebagai ekspresi politik. Inti Islam politik adalah 1. Dalam bidang ibadah murni, pemerintah hendaknya memberi kebebasan, sepanjang tidak mengganggu kekuasaan pemerintah Belanda. 2. Dalam bidang kemasyarakatan, pemerintah hendaknya memanfaatkan adat kebiasaan masyarakat agar rakyat mendekati Belanda. 3. Dalam bidang politik atau kenegaraan, pemerintah harus mencegah setiap upaya yang akan membawa rakyat pada fanatisme dan ide pan-Islam. Suminto 1986-12. Uniknya sebagian kaum muslim secara sadar atau tidak justru mengagung-agungkan paham yang satu ini, padahal jika ditelisik lebih dalam ini, adalah jelas merupakan produk pemikiran impor dari Barat.
Bisa pula disebut ideologi transnasional. Pemikiran sekulerisme inilah yang menjadi jalan bagi penjajah untuk tetap menjajah Indonesia meski bukan lagi dalam bentuk penjajahan fisik, baik penjajahan dalam bidang politik, sosial, ekonomi, budaya dan keamanan. Semua ini dibalut dengan ideologi negara yang sudah disepakati bersama. Sayangnya sekulerisme ini terus-menerus dikampanyekan oleh para pengagumnya. Apakah ideologi Islam mengancam Indonesia? Sungguh tidak habis pikir jika pihak yang ingin menerapkan sistem Islam di Indonesia disebut ingin merongrong negara. Padahal merekalah yang selama ini dengan lantang menyatakan penolakannya terhadap segala bentuk penjajahan. Terkurasnya kekayaan alam Indonesia yang begitu melimpah ruah berupa tambang emas, minyak, dan lainnya adalah bukti masih terjajahnya Indonesia. Dan ideologi Islam menolak tegas terjadinya liberalisme ekonomi. Alhasil, lepasnya tim-tim adalah sebagai bukti bahwa ideologi yang dipakai negara selama ini telah gagal menjaga keutuhan negara. Padahal ideologi Islam jelas tidak bisa membenarkan hal itu. Itulah kenapa Hizbut Tahrir Indonesia, HTI, salah satu pihak yang gencar mengkampanyekan sistem Islam untuk Indonesia yang lebih baik, di dalam majalah maupun selebaran-selebarannya ketika itu telah memperingatkan pemerintah tentang skenario asing yang melibatkan PBB melalui UNAMED, yang menghendaki tim-tim lepas dari Indonesia. Bahkan ketika akhirnya tim-tim lepas, HTI pernah menyampaikan kepada media massa bahwa HTI akan mengambil kembali tim-tim dan menggabungkannya dengan Indonesia walaupun butuh waktu 25 tahun. Mengguritanya kasus korupsi juga akibat diterapkannya sistem sekulerisme yang menjauhkan agama dari kehidupan. Alhasil banyak masyarakat muslim sendiri yang doyan melakukan korupsi. Dalam hal ini, Islam telah mempunyai solusi jitu untuk pemberantasan korupsi untuk Indonesia yang lebih bersih dari korupsi. Sedangkan strategi Islam dalam pemberantasan korupsi ini pun telah disampaikan di berbagai kesempatan, entah itu melalui tulisan-tulisan di berbagai media maupun kesempatan lain. Tinggal negeri ini mau untuk menerapkan atau tidak. Menyoal ideologi transnasional, beberapa kalangan dengan mudah mengidentikan sistem Islam sebagai ideologi transnasional, namun di satu sisi tidak menyebut ideologi lain dengan julukan yang sama. Sebagaimana terjadi, Pancasila di masa Orde Lama cenderung berkiblat ke ideologi sosialisme meski atas nama Pancasila. Ideologi sosialisme lahir di Uni Soviet sekitar tahun 1800 Masehi. Demikian halnya kapitalisme yang dijadikan pegangan di masa Orde Baru sampai sekarang lahir di Eropa pada tahun sekitar 1500 Masehi. Sedang sistem republik adalah buah karya Plato, Yunani, sekitar tahun 400 Masehi. Begitu pula sistem demokrasi yang dimulai di Yunani kuno. Bukankah semuanya adalah ideologi transnasional? Islam yang telah sempurna memang pertama kali diturunkan di tanah Arab. Namun Islam adalah rahmat untuk seluruh alam, termasuk untuk Indonesia tentunya. Maka tak heran bila mana pasca runtuhnya khilafah Islam terakhir di Turki pada tahun 1924 Masehi, anak bangsa Indonesia merespon cepat hal ini dengan mengadakan Komite Khilafah di Surabaya dalam upaya menegakkan kembali khilafah Islam yang telah diruntuhkan Mustafa Kemal Atatürk, Turki. Mereka akan menghadiri Kongres Khilafah di Kairo, Mesir. Mereka terdiri dari para pemuka masyarakat dari kalangan Muhammadiyah, Al-Irsyad, Syarikat Islam,
diketuai Wondo Soedirjo, wakilnya Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, yang kemudian jadi organisator NU, Nahdlatul Watan, Tashwirul Afkar, At-Ta'dibiyah, dan ormas Islam lainnya. Juga kemudian diadakan Kongres Al-Islam Hindia III di Surabaya pada 24–27 Desember 1924. Kongres ini diikuti oleh 68 organisasi Islam yang mewakili Dewan Pimpinan Pusatnya maupun Dewan Pimpinan Cabangnya. Keputusan yang dihasilkan Kongres adalah mengutus wakil yang harus dianggap sebagai wakil umat Islam di Indonesia ke Kongres Dunia Islam di Kairo. Orang yang terpilih berangkat adalah Suryo Pranoto, Sarekat Islam, Haji Fahrudin, Muhammadiyah, dan Kiai Haji Wahab Hasbullah, wakil dari kaum pesantren. Taufik Rahzen, Komite Khilafah. Karena itu, kecintaan terhadap negeri ini tidak cukup dengan hanya sebatas kecintaan simbolik, melainkan harus benar-benar diwujudkan berupa perjuangannya untuk membuat Indonesia yang lebih baik dan sejahtera. Lihatlah olehmu apa yang dikatakan dan jangan melihat siapa yang berbicara.